Oke Sobat WK, selain kinerja, saya juga akan mengupas sedikit terkait dengan profil Pak Asep Ahmad Umar ini. Pak, bisa diceritakan Pak, awal Bapak ini berangkat dari keluarga yang seperti apa dan berasal dari mana? Saya lahir di Klaten 49 tahun yang lalu. Orang tua saya dari Pati, Jawa Tengah. Saya besar di Jakarta. Sekolah di Jakarta sampai dengan saat ini. Ibu kandung saya meninggal itu ketika saya kelas 6 SD. Habis itu bapak menikah lagi. Dan dari situlah perjalanan hidup yang sebenarnya saya lakukan. Jadi banyak cerita masa kecil saya. Saya ini kecilnya badung, Mas. Badung. Sangat badung. Saya kalau seminggu tidak berantem, saya gatel. Karena karena ya dibilang broken home lah ya. Oke. SMP sudah ditinggal orang tua, kerjaan saya berantem. Bahkan kalau saya melihat teman satu sekolah pakai tasnya selempang, miring sedikit, itu menjadi sebuah cara saya untuk bisa berantem. Habit itu terjadi sejak SD, Pak? Enggak, SD saya bagus banget, Mas. Oke. Orang tua ibu saya masih hidup, saya bagus banget. Begitu SMP, disitulah saya mulai mencari jati diri. Berkelahi, cari onar di sekolah. Saya namanya, dulu saya di SMP 77 Cempaka Putih, SMA saya juga 77 Cempaka Putih. Jadi seringkali hampir setiap minggu saya dipanggil ke Polsek Cempaka Putih karena ketangkep, berkelahi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu udah langganan banget. Oke. Dan saya lampaui SMP 3 tahun, alhamdulillah nilai saya bagus sehingga sekolah nggak bisa mengeluarkan saya ke masalah. Bahkan ketika kelas 3 saya sampai dibawa ke psikiater karena saya saking nakalnya. Dipikir saraf saya terganggu gitu ya. Padahal karena memang saya cari perhatian orang tua gitu. Guru BK pun tak bisa ya Pak untuk menangani Bapak waktu itu. Akhirnya direkomend ke Rumah Sakit Islam, psikiater selama 7 kali, 7 minggu. Saya konsul, hasilnya ya memang saya tidak terganggu apapun. Saya hanya perlu perhatian dari orang tua. Jadi saya selalu cari masalah. Saya selalu cari onar di sekolah biar orang tua memperhatikan. Ketika SMA itu juga terjadi atau tidak, Pak? Ketika SMA sama, masih sama ya? Menjadi tukang berkelahi. SMA. Terus saya alihkan energi saya dengan naik gunung. Saya tergabung dalam kelompok pencinta alam di SMA 77 Semape Adventures. Dan sampai hari ini kita silaturahmi masih berjalan. Sudah lebih dari 30 tahun kita selalu bersama-sama di Semape Adventures. Jadi di SMA pun sama. Kelakuan saya tidak berubah, tetap nakal dan menjadi ketua kelas. Justru menjadi ketua kelas. Justru menjadi ketua kelas karena saya mampu mengakomodir, mampu mengarahkan teman-teman semua. Iya. SMA 77. Saya kalau habis naik gunung, Mas, ketemu ular saya bawa. Justru dibawa ke ya? Sekolah. Saya ambil gelas, saya buang dulu bisanya. Habis itu saya bawa ke sekolah. Oke. Saya taruh di tas, nanti jam istirahat saya taruh di lantai, Mas. Jalan-jalan aja di lantai. Wah, kelas heboh, pada lari-lari keluar sih. Saya cuma ketawa-ketawa aja, saya tangkap lagi ular, saya taruh tas lagi. Dan itu bukan sekali, lebih dari 2 kali saya lakukan. Oke, sempat dihukum Pak karena ada ular di kelas? Udah sering dan itu udah terbiasa buat saya. Oke Pak, habit nakal itu mulai hilang, itu ketika kapan Pak? Ketika saya sudah masuk di perguruan tinggi. Perguruan tinggi, baik. Jadi ketika saya sudah semester 1 mau masuk semester 2, pada satu malam saya merenung. Saya mau jadi apa? Ya. Kalau saya selalu berkelahi, suasana nggak jelas di sekolah, saya mau jadi apa? Apakah kuliah saya juga harus berantakan? Ya, saya tidak mau. Ada satu moto hidup saya yang saya tanamkan sampai dengan hari ini. Jadi moto itu berawal ketika dulu saya zaman SMA, saya melihat filmnya Rano Karno, Mas. Ya. Jadi Rano Karno itu bermain dengan Widiawati ya, kalau nggak salah. Ada satu kalimat yang betul-betul tertanam dalam hati saya. Saya tidak mau menjadi masyarakat kelas kambing.
Baik, artinya apa tuh Pak? Saya tidak mau menjadi orang miskin. Oke. Saya tidak mau menjadi orang yang menyusahkan. Saya tidak mau menjadi orang yang begajulan. Itulah yang akhirnya secara otomatis 180 derajat kelakuan saya berubah. Dengan satu moto, saya tidak mau menjadi masyarakat kelas kambing. Dari situ Pak ya? Dari situ. Akhirnya pada satu ketika orang tua saya pulang ke Jawa Tengah, saya berpikir gimana caranya saya cari duit. Saya jebol lemari bapak saya jual mobil waktu itu Kijang Super, saya belikan taksi Mas. Terjual dengan harga berapa tuh Pak? 19.500.000. Tahun? Tahun 93. Tahun 93? Ya. Oke. Saya belikan taksi senilai 11.500.000. Oke. Sisanya saya kembalikan ke bapak saya. Bapak saya marah, ibu tiri saya pun marah. Tapi saya bilang saya tanggung jawab, tiap bulan saya cicil 500.000. Tiap bulan cicil 500.000 dari penghasilan taksi? Yes. Jadi ketika saya bawa taksi, sehari minimal bersih 50.000. Itu semester berapa Pak kuliah? Mulai semester 2 saya udah bawa taksi. Sampai menjelang wisuda. Sampai menjelang wisuda ya? Jadi saya nongkrong di stasiun, saya nongkrong di Pasar Senen, saya nongkrong di terminal, yang memang itulah pasarnya Presiden Taksi. Jadi semenjak semester 2 itu nggak pernah lagi minta ke orang tua karena dari taksi itu ya Pak ya? Nggak pernah minta duit, justru saya yang nyicil 500.000 per bulan kepada orang tua. Baik. Oke. Dan itu nggak masalah Pak waktu itu? Dicicil pada saat dijual sih marah bapak saya. Cuman saya tanggung jawab. Dan saya wujudkan, saya tunjukkan. Saya bayar setiap bulan 500.000. Uang kuliah saya tidak pernah minta. Makan saya tidak pernah minta. Semua dari uang taksi. Siap. Saya pengen naik mobil, tapi saya juga pengen punya bensin sendiri. Saya bisa makan sendiri. Taksi lah pilihan saya. Oke. Waktu itu kuliah di mana? Saya di Borobudur Mas. Di Borobudur. Artinya taksi itu dibawa ke kampus Pak? Bawa ke kampus. Saya kuliahnya sore. Kuliah sore. Jadi siang sampai sore itu bawa dari jam 6 pagi saya sampai jam 4 sore, habis itu saya kuliah, selesai jam 9 saya narik lagi sampai jam 12 malam. Biasa kalau malam pulang kuliah saya di stasiun Jatinegara. Dulu kereta Parahyangan tuh. Lewat situ sekitar jam 9 jam 10 udah saya cari penumpang, habis itu pulang. Itu agak sempat ditanyain juga sama teman-teman Pak, kok sekarang narik gitu? Mereka sih welcome ya semua ya. Justru kalau dulu ketika saya bawa Kijang, mereka nebeng saya nggak bayar. Tapi ketika saya bawa taksi, saya hidupin harga, lu mesti bayar ya, kan gue pakai taksi. Meskipun sama temen tuh ya? Biarpun sama temen. Oke Pak, selanjutnya taksi masih dibawa sampai kapan? Menjelang wisuda kurang lebih 6 bulan ya. Saya harus bikin skripsi, saya harus fokus menyelesaikan skripsi, akhirnya saya jual. Saya pindah usaha jual beli mobil. Jual beli mobil, terus alhamdulillah selesai skripsi. Saya ngelamar, sempat kerja di agen asuransi, di Intertur sama Lipolife. Saat itu belum terpikirkan untuk menjadi ASN? Belum, sama sebelum ya. Jadi itu jalan hidup sebenarnya. Terus berikutnya saya ngelamar di Kramayuda 3 Berlian, perusahaan Mitsubishi, lalu juga ke beberapa bank nasional. Terus keterima di Bank Bali, cuman tidak lama karena likuidasi. Terus sebelum likuidasi saya pindah ke Kramayuda 3 Berlian. Saya diterima di divisi marketing sebagai perencana marketing. Jadi dari 5.000 pelamar, alhamdulillah ada 18 orang yang diterima pada tahun itu, tahun 97-98, di dalamnya saya. Dari 5.000 pelamar. Itu saya tahunya dari HRD. Siap. Terus awal mula masuk daftar menjadi ASN itu kapan? Nah, tahun 98 itu kan kita krisis ekonomi. Nah, saya dirumahkan oleh Mitsubishi. Nah, dari situ ketika dirumahkan, saya jualan kelapa di Cibitung. Saya ambil kelapa. Saya ambil kelapa itu dari Lampung sama dari daerah Pekanbaru, Teluk Kuantan situ, daerah situ. Saya lupa daerahnya, Teluk Kuantan deh kalau nggak salah. Riau sana, sama dari Lampung saya jual di Cibitung. Habis itu juga saya usaha bengkel. Jadi usaha bengkel bersama teman, menjadi rekanannya Kosti Mas, Kosti Jaya. Dulu kan ada taksi Kosti Jaya warna biru, dan itu saya menjadi rekanan bengkelnya dia. Sempat menjadi rekanan Kosti? Sempat menjadi rekanan Kosti. Nah habis itu saya dipanggil lagi sama Mitsubishi, Kramayuda,
bikin anak perusahaan baru namanya Berlian Abad 21. Itu perusahaan used car sama rental car. Nah, saya orang ketiga yang bergabung di sana, bekerja. Nah, ketika saya dirumahkan, saya sempat melamar, Mas. Di instansi pemerintah, Pemda DKI dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun 99 keterima di Kementerian Pendidikan. Ya. Awal mula berarti di Kementerian Pendidikan ditempatkan ya? Kementerian Pendidikan diterima di situ. Nah, berikutnya saya resign dari Mitsubishi, bergabung tahun 99 menjadi ASN. Nah, tahun 2000 saya sempat mengundurin diri dari ASN. Oh, kenapa tuh, Pak? Karena gaji saya waktu di Mitsubishi sudah 2 juta. Di ASN hanya 500.000. Tahun itu ya? Tahun itu, 99 tahun 99. Di mana tahun 99 di Mitsubishi dapat tunjangan kesehatan, free, dapat makan siang, dapat gaji 2 juta. Lalu apa alasannya waktu itu untuk mendaftar ASN, Pak? Saya ingin kepastian. Karena situasi ekonomi lagi tidak baik dan seterusnya dan seterusnya. Begitu masuk di ASN, sempat menjalani kurang lebih setahun, mulai bingung nih dengan perekonomian. Udah menikah, udah mulai punya anak sakit bingung dan lain sebagainya. Saya kembali ke Mitsubishi, ketemu bos. Pak, saya mau balik lagi. Oke, kamu balik lagi. Saya naikkan gaji kamu, kita bikin perjanjian, kamu kerja 5 tahun. Minimal 5 tahun. Baik. Bersedia? Terus, Pak, saya boleh minta waktu seminggu? Boleh. Saya kembali ke rumah, saya sholat istikharah, saya sholat hajat, saya sholat sholat tahajud. Jadi 3 sholat itu saya jalankan selama 7 malam. Doa saya hanya satu. Ya Allah, kalau memang saya harus di pegawai negeri, tunjukkan rezeki. Kalau saya harus keluar, segeralah saya keluarkan. Ternyata Allah jawab, saya harus di pegawai negeri. Jadi pada masa itu kan kita otonomi daerah, banyak peraturan baru, saya muda, saya kuat menghafal dan lain sebagainya. Akhirnya saya banyak dipakai oleh pimpinan untuk tugas-tugas yang menuntut saya tidak pulang ke rumah. Mungkin 3 hari saya harus di kantor, saya siap melakukan itu. Alhamdulillah, disitulah saya mendapatkan rezeki, karena waktu itu kan zaman surat tugas ya, Mas ya. Jadi saya dapat tugas di sini, dapat honornya, tugas di sini dapat honornya dan seterusnya. Oke. Pak, dari di Kementerian Pendidikan itu berarti itu sudah mulai membuat terobosan-terobosan apa waktu itu? Ya, waktu itu kan otonomi daerah sudah menjadi Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ya, katanya Dikmenti, yang kantornya di Gatot Subroto. Nah, saya ditugaskan di bagian keuangan. Waktu itu saya tahun 2008 itu saya ditugaskan bikin neraca, Mas. Neraca. Kalau sekarang kan sudah by system ya, begitu kita input pengeluaran maka sudah nge-link ke neraca. Kalau dulu kan masih manual by Excel. Sementara Dinas Pendidikan waktu itu punya sekian ratus sekolah yang saya harus susun neraca. Akhirnya saya bikin sebuah sistem berdasarkan Permendagri 17. Saya bikin sistem KIP A, KIP B, KIP C dan lain sebagainya. Sekolah saya undang, saya ajari, saya kasih password, user ID, mereka input di sekolah masing-masing. Saya di kantor hanya tinggal buka saja. Maka seluruh aset, misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu saya bisa baca totalnya berapa. KIP A untuk SD Jakarta Barat berapa, saya sudah punya angkanya dengan sistem itu. Karena softwarenya saya simpan di cyber building. Gitu. Sistem itu dipakai sampai sekarang, Pak? Sekarang sudah tidak, karena sudah ada SIP-KD ya. Tapi pada masa itu Dinas Pendidikan menggunakan itu ketika saya masih di sana. Dan itu pencetusnya Bapak? Saya. Siap. Dan untuk ketika menjadi lurah itu tahun berapa, Pak? Dan ditempatkan di mana? Saya meninggalkan Dinas Pendidikan itu tahun 2015 akhir atau 2016 awal Januari kalau saya tidak salah. Saya ke Dinas Perumahan. Sempat ke Dinas Perumahan, tapi ditempatkan di Rusun Marunda. Baik. Nah, di Rusun Marunda itu ketika saya masuk, saya melihat nih anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun kok nggak pada sekolah. Saya panggil, kenapa nggak sekolah? Nggak keterima om di SD. Ada satu SD terdekat, Mas. Itu SD Marunda 02. Nah, akhirnya saya kembali ke Dinas Pendidikan, ketemu dengan Pak Bowo waktu itu ya, selaku sekretaris dinas, wakil kepala dinas jabatannya.
Pak, saya di Rusun Marunda, boleh nggak anak Rusun Marunda offline buat sekolah? Iya nggak bisa dong, dimarahin saya. Nggak bisa dong. Mas Asep ini kan dulu dinas pendidikan, sama-sama nyusun sistem PPDB. Kok sekarang malah mau dibikin kacau? Kan tidak boleh ada offline, semua harus online. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Saya balik ke kantor, akhirnya saya bikin surat, minta tanda tangan pimpinan. Saya bikin surat ke Pak Ahok, Pak. Waktu itu ya, Waktu itu beliaunya Pak Gubernurnya Pak Ahok. Baik. Dan melalui tangan kanannya beliau, saya bersurat, alhamdulillah diterima. Waktu itu Pak Gubernur ACC, saya kembali ke Dinas Pendidikan, disambut dengan baik. Akhirnya alhamdulillah warga Rusun hampir 350 anak masuk ke SD Marunda 02 tanpa melalui aplikasi online, tapi offline. Oke. Bisa mengenyam pendidikan akhirnya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Terus yang anak-anak SD yang lulus SD mau ke SMP nggak kebagian sekolah. Akhirnya saya minta dengan waktu itu Pak Budi Sulistyo selaku Kasudin Jakarta Utara bikin kelas jauh. Alhamdulillah diizinkan. Saya bikin kelas jauh 2 kelas di Rusun kita bikin bisa melaksanakan kelas jauh. Kalau nggak salah SMP 227 deh kalau nggak salah. Marunda waktu itu. Oke. Dan karena Pak Budi bilang, ini saya nggak punya meja, saya nggak punya lemari. Oh gampang, saya buka catatan laptop saya. Ini SMP ini bisa dipinjam dan seterusnya. Alhamdulillah mejanya dapat, kursinya dapat, lemarinya dapat, papan tulis dapat. Akhirnya bisa melaksanakan pembelajaran kelas jauh. Kelas jauh itu masih ada Pak sampai sekarang? Sudah tidak ada, karena sekarang sudah ada SMP, SD sekolah terpadu di Marunda. Jadi sudah pindah ke sana. Oke. Akhirnya kelasnya ditutup. Kemudian Pak, waktu itu awal mula menjadi lurah itu lurah mana? Saya begitu, jadi di Rusun Marunda itu kurang lebih Januari sampai dengan bulan Juli. Tanggal 1 Juli. Dan pada bulan Mei itu ada lelang lurah, Mas. Mei. Iseng ikut, alhamdulillah dari 700 sekian orang ya ikut tes. Sebanyak 200-an lolos dan di dalamnya saya. Dan tanggal 1 Juli saya ditugaskan di Lenteng Agung sebagai kasih kesra. Awal mulai saya tugas di wilayah tuh tanggal 1 Juli. Di Lenteng Agung saya bikin PKK-nya juara 1 di tahun 2017. Baik. Tingkat Jakarta Selatan bidang administrasi. Lalu di tahun 2018-nya maju ke tingkat provinsi, juara 1 juga bidang administrasi. Lalu di tahun 2018 juga saya bikin batik, sentra usaha batik Kolalen di Lenteng Agung. Sampai 2019 saya pindah ke Bangka sebagai kasih pemerintahan. Nah, di tanggal 13 Juni 2022 saya bertugas sebagai lurah di Pejaten Barat. Oke, Pak, dengan perjalanan yang cukup panjang ini begitu Pak, apakah ada kata-kata yang sering Bapak ingat, sering Bapak bawa, mungkin dari keluarga atau dari ayah begitu Pak, dari ibu? Itu, saya tidak mau jadi masyarakat kelas kambing. Itu yang selalu sampai hari ini terpiang. Jadi kalau masyarakat kelas kambing itu menurut versi saya, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang tidak punya arti, masyarakat yang tidak punya apa-apa, masyarakat yang tidak berguna. Dan saya menghindar itu semua. Saya ingin menjadi masyarakat orang, bagian dari masyarakat yang bermanfaat, yang berarti, yang bermanfaat bagi orang banyak. Yes, gitu. Tentunya begitu. Oke Pak, mungkin untuk closing statement boleh disampaikan Pak kesan-pesannya kepada masyarakat atau mungkin khususnya Pak karena ini kan tahun pemilu, mungkin terkait pemilu damai gitu. Ya, khususnya buat warga Pejaten Barat, warga Ragunan, karena saya juga PLT Kelurahan Ragunan, pilihan boleh beda, jangan sampai dengan suami istri aja berantem, dengan tetangga cemberut, dengan teman akhirnya saling blok. Siapapun pilihannya, tetap kita dukung ketika yang terpilih. Apapun hasilnya, itu adalah pilihan bersama. Yang penting kita tetap nyaman di tempat tinggal kita, jaga keamanan, jaga persaudaraan, eratkan tali silaturahmi. Baik. Ya, sahabat Warta Kota, itu tadi wawancara eksklusif saya Nur Mahadi dengan Bapak Asep Ahmad Umar selaku Lurah Pejaten Barat. Sampai bertemu di wawancara eksklusif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.
Jangan lupa subscribe ya.